Nah ini saya nggak tahu, ini kakek saya yang mungkin Haji Musa. Jadi semuanya ada Arab-Arabnya tuh. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Ketika Allah itu mencintai seseorang, dia akan memudahkan dia untuk memfahamkan agama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama anak saya terganteng, ya, anak soleh, Muhammad Yusuf. Kita lagi berada di daerah Cipinang, mau bertemu dengan keluarga saya, juga ponakan saya, namanya Iwan. Beliau rencana insya Allah mungkin hari tanggal 28 itu berangkat ke Yaman, jadi kita langsung ketemu. Oh ini dia nih. Assalamualaikum. Salam. Mana yang lain mana? Di dalam. Udah. Ini insya Allah nih kita doakan mudah-mudahan hari tanggal berapa? Tanggal 28. 28 berangkat ya. Ya. Kita taruh barang dulu baru kita sholat. Iya. Ini suasana pondok sementara di sini. Nah, biasanya kalau di pondok-pondok pesantren dimanapun juga semua itu mereka bareng ya. Satu kamar seperti ini. Syamil Quran. Oh, Syamil. Nah, terus ini yang lain mana? Dipilih aja nih, mana suka yang mana? Tinggal pilih. Nah, Ustaz gimana Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ini program saya semua nih untuk Al-Hufaz atau antum yang bagi aja nih. Kasih yang 2 orang kan masih ada dulu. Oh, 2 orang masih ada ya? Ya. Berarti iya. Pas. Ini usaha saya lagi rintis usaha nih, mudah-mudahan berkah. Amin. Ini dimakan. Nah, kita lihatnya ada 3 rasa. Ada coklat, vanila, sama keju. Insyaallah. Langsung dimakan, Iwan. Ya. Makan. Kemarin di tanggal 23 itu seharusnya kita sudah berangkat. Harusnya udah berangkat ya. Cuma karena pesawatnya delay. Oh iya. Pesawat betul. Yaman kan? Pesawat Yaman. Pesawat Yaman sendiri kan cuman nggak tahu cuman 1 apa 2 gitu. Dan dia kan cuma melayani Yaman Mesir aja. Oke. Nah, dia delay yang seharusnya hari itu berangkat diundur. Dimundur tanggal 28 nanti ya. 28 September ini. Berarti Selasa malam. Selasa Malam Rabu. maghrib ya. Oh, Selasa maghrib ya. Maghrib kita. Oh, udah persiapan berangkat ya. Itu perjalanan berapa jam itu kalau dari Yaman, dari sini ke Yaman? Jakarta Turki kan 8 jam. Iya, kurang lebih sekitar 8 jam. Nah, sekitar 8 jam nanti. Sama dari sini ke ya Papua lah. Kalau transit via Makassar ya. Pokoknya 6 jam. Terus apa? Dari Turki nanti lanjut ke Mesir. Oh, dia harus lewat Mesir semua ya? Iya. Oh, Karena kan pesawatnya cuma dari Mesir ke Oh, Yaman. berarti transit. Dia transit ke Mesir dulu baru. Beda kayak dulu 2 tahun yang lalu sebelum corona. Betul. Nah, itu kan kita masih bisa lewat Oman. Oh Kita iya. turun di Oman dan Jangan lewat Qatar berarti dia. enggak. Lewat Oman dari Oman kita naik bis. Dari Oman ke Yaman berapa jam? Lumayan kalau kan pakai bis ya sekitar 8 jam. 18 jam. Oh, 18 jam. Masya Allah. Saya pikir itu waktu saya ke Madinah itu kan saya tanya-tanya kan. Saya pikir di Jazirah Arab itu mungkin udah dekat ya. Saya perbatasan kayak Madinah ke Makkah. Ternyata saya tanya dari Makkah ke Madinah berapa jam? Dia bilang masih jauh, berapa? 18 jam. Waduh. 18 jam itu berarti Jakarta, Jogja, balik lagi Jogja Jakarta lagi. Jadi masih belum dapat itu pun juga masih 16 jam. Iya, 18 jam kalau nggak salah ya. Iya, berarti jauh juga Jazirah Arab itu luas. Nah, Iwan, persiapan apa nih? Mau berangkat. Ini pertama kali terbang ke Yaman nih. Ya. Ya kan? Dan pertama kali tidak bareng sama ini keluarga semua nih. Ya. Meninggalkan keluarga yang ada di kampung halaman di Terudari. Apa persiapannya? Persiapannya Insya Allah semoga sampai di laut. Tapi Allah semoga bisa jadi hafiz Quran 30 Amin. juz. Amin. Semoga bisa pengen jadi ulama juga. Amin. Nah, berbicara tentang sejarah, saya kan baru tahu sejarah itu dari keluarga. Setelah om saya di Jakarta waktu saya menikah. Jadi kakek kita ini sebenarnya masih ada keturunan Yaman asli. Insya Allah. Nah, ada
pokoknya ada 3 kakek kita tuh yang kakak beradik. Nah salah satunya kakek kita itu orang pertama kali yang di Maluku Utara yang diberangkatkan ke Yaman. Namanya itu, aduh saya lupa lagi, Al-Yamani siapa ya? Abdul Razak. Al-Yamani Abdul Razak. Haji Musa Al-Yamani Abdul Razak. Makanya di keluarga kita itu, cuma kita nggak dapat. Anak kita dari nenek. Oh, iya. Tapi dari keluarga yang lain mereka dapat. Jadi mereka marganya pakai semua Al-Yamani. Saya kemarin juga waktu om saya bilang ganti aja marga Al-Yamani, saya bilang jangan. Saya ada ini kan. Jadi kita itu lebih ke Haji Musa. Jadi kalau kita kasih lihat foto-foto ini, saya kasih lihat ya. Nah, masih ada nih kebetulan foto-foto keluarga karena dari keluarga itu ini saya perempuan sendiri, sisanya cowok semua. Dan mukanya itu lebih banyak ke Arab dibandingkan cuma saya nggak dapat karena saya lebih lari ke nenek dari mama. Berarti persiapan itu ya, insya Allah menjadi ulama. Jadi tidak hanya sekedar menjadi ulama, tapi bagaimana kemudian apa yang pernah didapatkan selama belajar di Yaman, kemudian nanti balik ke daerah, nah itu diajarkan kembali kepada khususnya adik-adik generasi ya, biar mereka juga nanti menjadi penerus. Nah sekarang saya mau kasih lihat foto ini generasi kaki kita ya, mana ya? Abang sini bang, ini anak saya nih. Doain ya, mudah-mudahan insya Allah dia bisa suatu saat dia bisa berangkat ke entah itu ke mana, ke Yaman atau ke mana, bisa ke luar negeri. Insya Allah. Nah, Ustaz, saya kasih lihat ini keluarga dari nenek. Dia kalau si ini udah jatuhnya cicit. Tapi kalau di neneknya satu lagi, saya udah cicit, berarti ini udah apa lagi namanya? Cicit ke cicit. Mana ya, bentar. Jadi kakek saya itu ini. Saya kasih lihat ya. Nah, nih Arab semua kan? Iya. Wajahnya wajah. Makanya waktu saya umroh ke Mekah, Bisa lihat sih. nih saya kasih lihat kan. Nih. Ini nenek kandung saya nih. Nah ini saya nggak tahu, ini kakek saya yang mungkin Haji Musa. Jadi semuanya ada Arab-Arabnya tuh. Kalau saya udah jatuhnya kayak Arab makmum. nih. Kan Yaman rata-rata begini kan wajahnya. Nah waktu saya ke Arab, ke Mekah, saya belanja sendiri sama teman. Ya Haji, sudah. Saya lihat di belakang kan, sama dipanggil. Ya antum. Ana, ya. Antum min Yaman. Saya bilang lah, ana asli min Indonesia. Wah, gak percaya. Saya bilang serius, ana asli min Indonesia. Gak mungkin wajah anda tampangnya dari Yaman. Ayo saya panggil teman saya, Ustaz, antum jelaskan. Ayo jadi perdebatan, itu jadi ribut di situ. Nih. Nah ini yang paling bungsu nih. Ini apa ini sih? Lupa lah, ini yang bungsu. Jadi memang masih ada keturunan ini semua. Jadi tiga kakek saya itu, jadi saat mereka tuh berpencar. Nah, satu di Yaman, satu di Madinah, satu lagi di mana ya? Lupa. Satu di Indonesia. Nah, nanti apa namanya? Kalau sampai di Yaman coba cari silsilah itu, belajar. Marga saya namanya Al-Yamani, Haji Musa bin Abdul Razak atau Haji Musa Al-Yamani bin Abdul Razak. Pokoknya itu ada itulah. Iya. Mungkin dari bapaknya dia juga nggak tahu. Saya juga baru tahu ini baru tahun lalu semenjak pas saya nikah. Jadi saya dicerita sama om saya tuh silsilahnya. Nih kakek kamu begini. Saya bilang, ini kalau dirinci banyak juga nih keluarga saya kan. Makanya di Ternate di Maluku Utara banyak yang pakai itu marga Al-Yamani. Nah, terus yang dampingnya Ustaz antum. Iya. Siapa sih yang berangkatnya? Ustaz, situ saya, teman saya Taufik sama Ifdal sama satu lagi Kaputra. Oke Ustaz, sebelum mereka berangkat ke Yaman ini persiapan mereka paling dasar apa?
Kemarin sebenarnya sebelum ke Yaman kan kita adakan seleksi. Betul. Nah di pondok itu, pondok yang di Ternate. Iya. Pondok tahfidz. Nama pondok tahfidznya apa? Hidayatullah. Oh berarti Pondok- Hidayatullah udah ini ya Ya. tersebar mana Iya. Alhamdulillah kan pondok Hidayatullah sendiri kan sudah ada di hampir semua provinsi Indonesia. Betul. Kan ada. Kalau tidak salah itu dari Turki apa? Enggak. Hidayatullah sendiri kan pertamanya dari Gunung Tembak, Balikpapan. Oh Balikpapan ya? Iya. Oh iya. Pusatnya di Balikpapan. Soalnya juga kemarin saya ketemu ada beberapa ustaz-ustaz juga mereka merencana bangun juga pesantren Hidayatullah. Iya. Saya bilang di Maluku Utara nggak tahu ya, kalau Maluku Utara mungkin ada atau mungkin belum ada, saya belum dapat informasi itu. Nah tadi kan diseleksi, jadi dari berapa diterima? Dari Kan sekian dari ada sekitar 20-an. iya 20 yang seleksi. Iya. Nah syaratnya apa aja tuh sehingga mereka bisa diterima? Dilihat kan dari bacaannya, Bacaannya. kemudian kekuatan hafalannya. Kekuatan, itu paling penting ya. Biasanya kan Penting. kekuatan hafalan. Banyak orang yang sudah hafal meskipun 30 juz, tapi kalau dia tidak murojaah, dia tidak kuat dalam hafalan, bisa saja itu bisa hilang juga ya. Dan ini memang rata-rata juga kebanyakan yang sering terjadi kayak kita seperti kan itu. juga lihat dari mujahadahnya, sungguh-sungguhnya. Iya, juga. betul. Kan sambil itu kan kita membaca ini anak ini bagaimana kan. Iya, kesungguhannya. Kesungguhannya seperti apa kan Ya, kita kan lihat di juga. manjada Artinya wajada ya. Dari sekian santri itu yang dari ratusan diseleksi 20 orang. Nah 20 orang ini diseleksi lagi, keluarlah mereka ini. Oh, dari sekian ratus orang itu. Nah, Jadi itu santri memang kan. persiapannya agak ini ya. Iya cukup. kan. Iya. Sebenarnya kan dari bulan lalu ya kalau rencana keberangkatannya. Hanya karena terkendala ini kan COVID ini. Oh iya Nah, betul. jadinya Masya Allah. kita undur dulu. Nah, untuk program ke Yaman berapa lama mereka proses belajar mengajar untuk selama berapa? Insya Allah mereka di sana 3 tahun. 3 tahun ya. Karena kan pertama kan mereka hafalan dulu Betul. sama bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya itu penting karena kan di sana juga Iya. menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab dan hafalannya. Kemudian target kedua mereka itqan, memutkinkan hafalan. Ah betul. Nah, setelah itu target ketiganya pemilihan sanad insyaallah. Iya. Kalau kan di sana kan pusatnya ini semua ya. Alhamdulillah ya. Kalau kita mendapatkan sanad itu ya harus kita berguru ke Iya. tempatnya juga. Karena belum tentu orang yang baca Al-Quran baik itu belum tentu dia bisa memiliki sanad juga, karena banyak sekali apalagi di Indonesia ya, rata-rata kalau imam baca Al-Fatihah itu kita rasa mungkin orang awam udah benar ya. Tapi kalau ketemu orang yang memiliki ilmu sanadnya, maksudnya memiliki ilmu sanad, dia bilang masih kurang juga nih dari segi bacaan segala. Makanya saya ini bersama ini antum sini juga, sini masuk. Masya Allah, ini guru saya juga nih. Dia adik tapi tetap juga saya panggilnya guru karena Masya Allah ini beliau ini murid dari Ustadz Fadlan Gramatan. Masya Allah, alhamdulillah dia udah hafil. Udah hafiz 30 juz. Alumni dari beliau merendah, alumni dari PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Nah, ya, alhamdulillah beliau sudah walimah ya. Salah satu adik kita itu Ustaz Fahmi. Udah ke Sudan. Nah, dia udah beberapa bulan lalu ya, Satu bulan lalu pas. Jadi beliau diterima di sudah tadinya di Madinah. Cuma karena Madinah belum ada informasi kabar karena kondisi Covid segala macam. Akhirnya dicoba lagi. Alhamdulillah keterima di Madinah. Dapat beasiswa ya Di Sudan. di Sudan ya. Di Sudan. Nah, untuk di Yaman ini kan kita cuma, kalau orang awam ini mereka cuma tahu Yaman aja. Sebenarnya kan Yaman kan banyak tempat mereka menuntut ilmu di sana. Nah, kira-kira kota yang didatangi di daerah mana? Kalau kebanyakan dari teman-teman dari Indonesia mereka di Tarim. Nah, memang lebih banyak Tarim. Kemudian di Mukalla ya. Di Fuah. Nah, itu yang daerah Hadramaut. Oh iya, betul, itu masih daerah wilayah Hadramaut ya. Dan juga kan memang karena Hadramaut yang masih dalam jangkauan KBRI lah. Oh, di luar itu apa namanya? Jauh lah dari jangkauan KBRI. jauh. Dan mudah-mudahan ya adik-adik kita generasi penerus ini bisa bisa meraih predikat yang terbaik. Karena kita sebenarnya gini, ada juga masukan dari guru-guru kita para ulama, kita jangan bermimpi untuk menjadi Al-Quran, penghafal Al-Quran.
Tapi kalau kita menjadi penghafal Al-Quran, kata guru kita Ustaz Hidayat, cukup kita ganti nama. Tapi bagaimana kita menjadi ahlul Quran? Iya. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita menjadi ahlul Quran, insya Allah kita akan bagian dari keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala ya, masya Allah. Ini luar biasa nih. Ini ponakan saya yang paling bungsu. Beliau ini keturunannya 7 laki-laki semua. Dan beliau yang paling bungsu. Saya udah berapa kali bilang di keluarganya beliau, karena keluarga saya bilang, pokoknya minimal harus dari keluarga harus ada yang satu berangkat, entah itu ke Madinah, entah itu ke Yaman atau saya udah yakin, karena saya tahu dia keseriusannya ya. Beberapa kali itu saya minta video dia baca Al-Quran, saya kirim ke guru-guru saya kan. Ini gimana? Ini udah bagus, cuma masih ada beberapa huruf, ada beberapa huruf-huruf yang keluar itu tinggal diperhalus lagi. Nah, tinggal diperbaiki lagi. Selebihnya udah bagus, tinggal dipermantap. Masya Allah. Dan ternyata feeling saya tepat. Alhamdulillah dapat kabar dari mamanya, bapaknya telepon. Karena saya berbalik dari Makassar 2 hari lalu, hari Jumat kan. Tolong, minggu lalu saya di sini, saya pikir udah berangkat. Ternyata belum. Karena harusnya tanggal 7 ya kalau tidak salah ya. Tanggal 7 berangkat, cuma hanya nggak ketemu. Habis itu diundur tanggal berapa? 13 ya? Apa 23? Tanggal 20. Tanggal 20 ya. Nah, saya kesini dulu, habis itu saya balik lagi ke Makassar. Ya kadarullah, Allah masih mempertemukan kita di sini. Tadinya harusnya Sudah berangkat 3 hari ya, udah berangkat ya. Iya, sampai di sini kan 3 hari di sini langsung berangkat. 23 tuh harusnya udah berangkat ya. Tapi ya kadarullah. Saya berangkat di sini tanggal berapa kita ya, Yusuf? Hari Jumat itu tanggal berapa? Sekarang tanggal 26. Oh, 24. Tanggal 24. Kita datangnya tanggal 24. Tapi alhamdulillah masih pertemukan di sini. Ya Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa membawa keberkahan. Amin. Mohon doanya ya. Ya, sampai Sampai sana. di sana. Salam buat teman-teman semua di Madinah, di Yaman. Insyaallah. Antum juga sering-sering komunikasi sama keluarga di kampung, minta doa, minta barokah. Masya Allah. Ustaz apa dengan Ustaz siapa? Ini namanya Ustaz Abu Harun. Iya. Abu Harun ya. Iya. Nah, itu biasanya. Ini Anu kalau dari sini. Iya. Ustaz Abu Harun antum sendiri dari mana? Saya dari Ternate. Asli Ternate ya. Ternate di mana? Tapi kalau lihat dari face mukanya orang nggak yakin ya. Ternate pasti dipikir dari Jawa. Nah, kita Ternate itu wajahnya ragam. Kadang-kadang juga dipikir saya dari Arab, dipikir saya dari Papua. Nah ini dia ini dari Ambon. Tapi dari segi face muka pasti dikira dari Papua. Berarti antum pernah di sana ya, pernah di Yaman ya? Iya, di Yaman. Itu tahun berapa? 2018 sampai kemarin 2020. Oh, sampai 2 tahun ya kurang lebih ya? 2021. 2021 ya. Habis itu balik, Iya. kemudian Karena saya balik, kemudian ada seleksi penerimaan. karena pondok mengadakan seleksi untuk Tapi santri. biasanya dari provinsi itu dia setiap tahun selalu ini kirim-kirim ini enggak? Saya kurang tahu juga di situ. Oh, kurang. Saya kira dari pemerintah biasanya. Cuman kemarin alhamdulillah untuk pemberangkatan mereka juga dilepas sama kota. Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, iya Ternate ya. Ya. Nah ini biasanya biaya sendiri apa dari orang tua atau mungkin ada bantuan dari pemerintah atau gimana? Alhamdulillah dari pemerintah juga. Oh, alhamdulillah. Nah, kemudian ada ya, support dari pemerintah ya. orang tua. Alhamdulillah. Ya. Yang terpenting itu, yang penting bagaimana semangatnya kita untuk terus menuntut ilmu. Ini jauh-jauh nih. Bayangkan dari Tidore ke Jakarta aja udah berapa jam? Minta kita Udah 4 jam. Ternate sini aja udah 4 jam. 4 jam. Belum lagi penerbangan dari Turki 8 jam. Belum lagi dari Turki ke Oman ya. Mesir. Mesir. Turki Mesir berapa jam? Mungkin 4 jam ya? 4 jam. 4 jam. Berarti sudah 16 jam. Dari Mesir ke Oman? Mesir ke Yaman, ke Seoul. Di Seoulnya kita turun sekitar 3 jam. 3 jam. Wah. Berarti udah hampir 20 jam gitu ya. 12 jam. Masya Allah. Kurang lebih 1 hari perjalanan. 1 hari lebih lah kalau itu dengan transitnya. Itu transit. Tapi alhamdulillah karena kita menggunakan ini ya, menggunakan pesawat jadi tidak terlalu memakan waktu. Coba kita bayangkan 1400 tahun lalu. Bagaimana ya ketika Nabi dan para sahabat menuntut ilmu, Masya Allah perjalanan aja luar biasa. Iya. Kita kenal juga dengan ya beliau hanya terkenal di langit, siapa namanya? Qais ya, Al-Qarni, Masya Allah.
Itu walaupun tidak terkenal di dunia, tapi beliau terkenal di langit. Masya Allah, itu luar biasa tuh kisahnya kalau kita baca tentang seorang pemuda yang berangkat haji dari Yaman ke Madinah. Itu berapa bulannya? Bulan apa setahun kalau nggak salah. Ketika dia menggendong ini ibunya kan? Iya. Kurang lebih sekitar 4 bulan perjalanan kalau nggak salah ya. Iya. 4 bulan. Tuh. Beliau berangkat haji bersama ibunya Di papa. di papa, kemudian jalan kaki. Masya Allah, 4 bulan kita bayangkan seperti orang Begitu yang bawa harus pulang bisa lagi. billah. Ya kalau di Jumat Taufik harus bisa billah 4 bulan. Mungkin salah satu kisahnya dari situ kali. Dari mereka harusnya 4 bulan. Masya Allah. Belum pergi 8 bulan. Nah, ini karena mereka ini hafiz ya, udah hafal. Sekarang kita mau coba nih Ada. mendengarkan bacaan-bacaan dari mereka sambil disimak oleh guru kita Ustadz Abu Harun, dan ada juga adinda saya nih kakanda si Ustadz Fahmi. Ya, coba semua ya. Semua ayat. Kita baca surah Al-Ma'arij. Mereka hafalnya dari bawah, dari Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah. Ya udah dari 1 berarti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Lanjut. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم
inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذين استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallahu fikum, Allahumma hamdan bil Quran. Makasih adindaku, anandaku, Iwan dan juga Taufik ya. Masya Allah, mudah-mudahan. Aduh, kita kalau berbicara tentang berkah Al-Quran ini gak ada habisnya Ustadz ya. Gak ada habis-habisnya. Saya pun juga terkenal ini bukan karena di film, tapi karena keberkahan Al-Quran. Makanya bisa bertemu dengan Ahlul Quran, bisa bertemu dengan Ustadz, bisa bertemu dengan guru-guru kita, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Arif Hidayat, bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa ya, yang memiliki hafalan yang sangat luar biasa. Jadi ini motivasi juga buat saya juga, buat beliau dan juga buat teman-teman, bagaimana supaya kita ini sebagai generasi ya penerus Rasulullah ini, dakwah kita hanya di Al-Quran aja. Jadi kita memberikan, walaupun saya bukan hafiz ya, mohon maaf, tapi karena semangatnya saya ingin belajar mencintai Al-Quran, inilah yang kemudian kita edukasi kepada teman-teman yang lain untuk bagaimana supaya lebih semangat mencintai Al-Quran. Ya minimal satu hari satu ayat ya, Ustadz ya. Kalau bisa satu ayat, kenapa tidak? Kalau memang bisa lagi ya kita tingkatkan lagi, satu hari misalkan satu surah atau satu hari satu halaman. Masya Allah. Mungkin ada pesan masukan dari antum Ustadz? Ada sepatah dua kata apa nih yang bisa buat pemirsa yang nonton. Oke, bisa sampaikan di situ langsung gitu. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd, insyaallah dalam kehidupan ini yang diminta pada seorang hamba adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita juga mendakwahkan Islam. Kalaupun kita tidak mampu dengan keilmuan, dari sisi keilmuan, paling tidak dari akhlak kita. Ya. Karena orang akan membaca Islam itu dari kebaikan yang kita buat, dan itu pun adalah semudah cara yang paling mudah kita mendakwahkan Islam, menjadikan Islam bahwa Islam itu rahmatan lil alamin.
Kemudian untuk adik-adik ini insya Allah yang diberikan kemudahan, insya Allah. Amin, amin, amin. Semua penuntut ilmu. Bahwa penuntut ilmu juga ketika keluarnya dia melangkahkan kakinya keluar untuk mencari ilmu, itu adalah jihadnya. Itu adalah jihadnya dia, perjuangannya dia. Dan setiap langkahnya, setiap niatannya akan dihitung, akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala. Dan kemudian insya Allah tetap semangat, karena ketika menuntut ilmu akan datang berbagai macam percobaan, berbagai macam ujian yang di situ ingin menunjukkan kepada kita bahwa kamu sungguh-sungguh atau tidak menuntut ilmu. Maka kata Allah dalam hadis, ketika Allah itu mencintai seseorang, dia akan memudahkan dia untuk memfahamkan agama itu. Iya. Mungkin itu dari saya. Masya Allah. Kurangnya. Ya, kemarin kita baru ada pertemuan untuk ke salah satu tempat, yaitu di peresmian salah satu pesantren dan juga launching untuk Al-Quran. Jadi ada satu kata yang disampaikan oleh guru kita itu Ustadz Ahmad Ridar, belum menyampaikan begini. Jadi karena kita ini di dunia sebenarnya hidupnya tidak terlalu, kalau dihitung-hitung ya, sebenarnya hidupnya singkat. Jadi bagaimana supaya kita ini bisa beramal cerdas di waktu yang terbatas. Nah, contoh yang pernah dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Beliau itu beramal cerdas. Jadi ketika pertama kali menggunakan azan adalah beliau. Jadi amalannya beliau itu sampai sekarang dipakai. Jadi semua orang berkumandang azan, pahalanya tetap mengalir kan, karena beliau orang pertama kali yang memang menggunakan azan di ini kan, di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan adik-adik kita ini yang insyaallah nanti tanggal 28 sedang menuntut ilmu di Yaman, mudah-mudahan Allah berkahi jalannya, berikan kesehatannya, panjang umur, dan suatu saat nanti bisa kembali ke daerah, khususnya di daerah Maluku Utara, untuk bisa mengabdi atau mengajar kepada adik-adik kita yang ada di sana dengan berkah Al-Quran. Ya. Oke. Ya, buat teman-teman, ya terima kasih udah nonton channel ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cupin Topan. Nah, insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.